Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah, owner dari Peternakan Al-Fatih. Jadi Peternakan Al-Fatih terletak di Desa Sokolia, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi ketika kita menggeluki dunia peternakan, selain karena beternak itu adalah sunnah, kemudian banyak hal-hal yang bisa kita dapat dari beternak. Contoh, ketika kita beternak kambing perah, maka selain kita mendapatkan anakan, kita juga bisa mendapatkan bonus dari peternakan itu, yakni susu. Jadi satu ekor kambing mampu menghasilkan 2-3 liter susu per harinya. Ya, jadi Peternakan Al-Fatih kita memang rancang dari awal akan menjadi sebuah peternakan yang menjadi pusat edukasi, pusat pendidikan, dan pusat pelatihan untuk teman-teman, untuk mahasiswa, untuk masyarakat umum, kemudian untuk anak-anak SMP dan SMA, TK, SD. Kita membuka peluang untuk mereka berkunjung ke tempat ini untuk ada yang sekedar tugas sekolah, ada yang tugas kampus, ada yang memang kegiatan sekolah, dan ada juga yang memang betul-betul magang untuk belajar. Ya, jadi di Peternakan Al-Fatih itu kita memang jauh-jauh hari men-setting pertama di tata letak peternakan. Jadi Peternakan Al-Fatih itu sekedar teman-teman tahu berada di atas bukit-bukit. Jadi ketika kita berada di lokasi peternakan, kita bisa melihat view perkotaan. Ketika datang di sore hari, maka kita bisa melihat matahari tenggelam. Kemudian desain kandang yang kita desain serapi mungkin agar orang yang datang ke sini akan merasa sejuk ketika melihatnya. Nah, jadi hal yang menjadi nilai tambah ketika kita mendirikan wisata edukasi adalah tempat kita semakin dikenal, semakin banyak kunjungan, dan ya lumayan satu kali kunjungan kita biasanya mendapat keuntungan 1-1,5 juta. Tapi kekurangan dari semakin banyaknya kunjungan, maka biosecurity dari peternakan kita betul-betul harus kita perketat, dan kadang ada hal-hal yang kita tidak inginkan yang terjadi ketika terlalu banyak anak-anak, atau apalagi anak-anak SD dan anak-anak TK belum bisa kita kontrol ketika dia bersuara, ketika dia bermain, atau bahkan takut ketika ada kambing yang berteriak. Maka mereka kadang takut dan mereka berteriak, itu bisa berimbas ke produksi susu yang biasanya menurun, kemudian nafsu makan ternak yang biasanya berkurang. Jadi biasanya mereka yang sudah masuk ke sini 1 pekan sebelumnya melapor, kemudian melapor berapa orang jumlah pesertanya, kemudian tujuannya seperti apa, supaya kita juga mempersiapkan apa-apa yang mereka butuhkan sesuai dengan tujuan mereka ke sini. Ketika misalkan seperti misalkan anak SD, anak TK yang berkunjung ke sini, itu kegiatan mereka apa saja di peternakan ini? Jadi biasanya anak-anak setelah mereka datang, kita mereka duduk di tempat yang kita sudah siapkan, kemudian kita jelaskan sedikit tentang dunia peternakan, jenis-jenis kambing. Jadi mereka memahami bahwa jenis-jenis kambing itu ternyata tidak hanya kambing yang seperti yang mereka lihat, ternyata banyak jenis-jenis kambing yang ada di Peternakan Al-Fatih. Kemudian kita ajarkan bagaimana memberikan pakan, kita ajarkan bagaimana memerah susu, dan kita ajarkan bagaimana mengolah susu dari perah sampai bisa dikonsumsi. Kalau dari
mahasiswa sendiri yang datang ke sini untuk belajar, kegiatan mereka itu apa saja Ya, jadi pada umumnya? kalau mahasiswa biasanya mereka menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Jadi baru-baru ini kita kedatangan dari dua kampus, ada dari Unhas dan Polbantang. Mereka biasanya mengikuti aktivitas kita di peternakan. Jadi mulai pagi membersihkan kandang, tempat pakan, kemudian pemberian pakan, kemudian memerah susu, menyiapkan pakan, mengolah pakan, sampai semua aktivitas yang kita lakukan mereka juga ikut di situ. Di ke depan kita berharap peternakan Al-Fatih bisa menjadi salah satu role model ketika anak-anak ingin datang memahami peternakan, mereka bisa datang ke sini. Kemudian pihak kampus ketika mau belajar datang ke sini. Tentunya dengan kita dari pemilik peternakan Al-Fatih berusaha berharap nanti fasilitas-fasilitas itu bisa dilengkapi, karena untuk sementara kita masih dalam tahap pembangunan, baik itu pembangunan kandang, kemudian fasilitas gazebo. Kemudian yang jadi kendala saat ini kita belum ada aula yang besar. Nah, ketika ada pertemuan, ya kita berharap nanti kita bisa membangun aula 2 lantai. Jadi bagian bawah itu untuk kamar mandi, kemudian untuk istirahat dan makan. Bagian atas itu kita gunakan sebagai aula atau untuk musolanya. Ya, jadi tentu beda jenjang pendidikan, maka beda apa yang kita sampaikan. Kalau anak-anak SD ya paling kita mengajari saja kulit-kulit seperti jenis-jenis kambing, kemudian bagaimana pemberian pakan, bagaimana merawat kambing, bagaimana berkasih sayang dengan kambing, bagaimana caranya memerah susu, bagaimana caranya pembuatan pupuk, kemudian bagaimana caranya pengolahan susu. Nah, kalau anak-anak SMP, SMA, kita biasa mulai turun ke teori-teorinya. Jadi saya kita sampaikan bahwa kambing itu seperti ini, mereka juga ikut serta ikut beraktivitas sesuai dengan aktivitas kita. Jadi setelah kembali mereka ada minimal mengetahui dasar-dasar beternak seperti apa, beternak dengan baik, bagaimana cara menyiapkan pakan, bagaimana kita bisa memahami kondisi ternak kita, baik itu ternak yang sakit, ternak yang akan melahirkan, dan ternak yang butuh penanganan khusus. Itu yang insya Allah mereka bisa dapatkan. Tentu ketika kita melakukan suatu kegiatan ada plus dan ada minusnya, tapi selama ini mungkin ada beberapa error yang terjadi ketika terutama ketika anak-anak itu berkegiatan dengan waktu yang cukup lama. Jadi biasanya anak-anak itu ketika kita memberikan mereka keleluasaan untuk mulai mengelola ternak-ternak kita atau belajar di situ, karena kan mereka bukan pemilik, mereka tidak mengetahui ketika ada kematian maka akan menimbulkan kerugian. Jadi biasanya ketika mahasiswa ini berkegiatan, ya mereka hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kalaupun ada yang bersungguh-sungguh itu selama ini tidak seberapa. Jadi biasanya ada kambing-kambing kita yang mengalami sakit dan bahkan kondisi terparah mengalami kematian. Jadi kerugian ekonomi kadang kita juga dapati dari kegiatan edu wisata tersebut. Ya, jadi ke depan kita berharap bagaimana peternakan di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia pada umumnya bisa berkembang, dan pemerintah untuk saat ini memang peran pemerintah terhadap
peternakan kambing itu belum terlalu maksimal, khususnya di Sulawesi Selatan, karena mungkin pemerintah belum melihat bagaimana potensi peternakan, bagaimana peternakan kambing, karena rata-rata peternak masih beternak dengan cara tradisional, sehingga pemerintah mungkin melihat bahwa ini tidak perlu diseriusi karena tidak menjanjikan. Makanya tren itu yang akan kita rubah. Kita akan buat peternakan kambing itu bagaimana peternakan kambing bisa menjadi satu kebanggaan tersendiri. Jadi kita membangun bahwa peternakan kambing adalah sebuah peternakan yang membanggakan, sebuah peternakan yang bergensi. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak polisi, sudah banyak dokter, kemudian pejabat-pejabat yang sudah mulai tertarik beternak kambing. Harapannya ke depan pemerintah dengan melihat kenyataan ini, melihat realita yang ada di lapangan, akan mulai mensupport kita, baik itu pendampingan, kemudian pelatihan dan bantuan-bantuan yang lain.